Salam. Saat ini kita berjumpa kembali dan saya bersyukur atas itu. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hal yang sangat penting, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Sangat penting, saudara. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, artinya kita akan hidup di dalam kegagalan dan kekalahan. Itu sebabnya saya katakan hal ini sangat penting, karena kita ingin menang, bukan ingin kalah. Kita ingin sukses, bukan ingin gagal. Setiap kita dimanapun juga berada, tidak ingin hidupnya gagal ataupun kalah, tetapi ingin sukses dan menang. Itu sebabnya saat ini kita akan belajar bagaimana supaya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Pada zaman dulu bangsa Israel sudah tahu mereka semuanya itu selalu meminta pimpinan Tuhan. Ya. Daud sendiri ketika waktu itu ada di Siklag, di mana di Siklag itu sudah direbut oleh musuh, dibakar dan semua menjadi tawanan. Bahkan saat itu Daud hampir dilempari batu oleh orang-orangnya sendiri gara-gara peristiwa itu, saudara. Tetapi setelah itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan di dalam 1 Samuel 30 diceritakan bagaimana Daud itu berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Bolehkah Daud itu mengejar musuh itu atau tidak? Zaman dulu belum Roh Kudus belum tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga pada zaman itu memakai efod begitu ya, Urim, Tumim, ataupun bertanya kepada hambanya atau nabi. Nah, itu Daud zaman itu. Dan setelah Daud diberitahu bahwa Tuhan memberitahu bahwa silakan engkau mengejar dan engkau akan mengalahkan musuh, maka Daud akhirnya benar-benar mengejar musuh itu dan mengalahkannya dan menjarah kembali semua yang dijarah oleh musuh. Nah itu saudara, Daud mengalami banyak kemenangan di dalam hidupnya, di dalam peperangan, karena Daud selalu dipimpin oleh Tuhan. Nah demikian juga sekarang hidup kita, saudara. Kalau kita mau menang dari segala permasalahan hidup kita, tidak mau kalah, maka satu-satunya cara adalah kita harus dipimpin oleh Tuhan. Kalau zaman dulu Roh Allah belum bisa tinggal di dalam hidup manusia, karena manusia masih ada dosa, yaitu dosa asal yang dibawa oleh Adam dan Hawa. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati, bagi orang yang percaya kepadanya, Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup kita. Nah saat ini Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup kita karena itu, saudara, karena penebusan darah Kristus. Itu sebabnya kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hidup kita itu bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah miliki Roh Kudus, ya. Roma 8 ayat 9 mengatakan, kalau kamu memiliki Roh Kudus, kamu adalah milik Kristus. Tetapi kalau kamu tidak punya Roh Kudus, kamu bukan milik Kristus. Artinya tidak ada yang lain, semua orang percaya harus punya Roh Kudus. Itu saudara. Nah, supaya hidup kita itu dipimpin Roh Kudus, tidak bisa tidak, kita harus memiliki Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita itu bisa memiliki Roh Kudus? Nah, jawabnya ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Yakni agar kita ini bertobat dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu syaratnya hanya dua itu. Jadi bertobat, dan yang kedua adalah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu renungan yang sangat pendek ini saya rasa sudah sangat jelas supaya hidup kita ini berkemenangan, tidak di dalam kekalahan. Untuk sebabnya miliki Roh Kudus, dengan syarat bertobat dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.